Kita semua kan butuh panduan, semacam peta buat menjalani hidup ini biar lebih benar, lebih baik. Nah, ternyata salah satu peta terbaik itu udah ada dari ribuan tahun yang lalu loh. Dan hari ini kita bakal buka peta itu bareng-bareng. Coba deh, diem sejenak dan ingat-ingat lagi. Mungkin nasihat dari orang tua, kakek nenek, atau guru. Nasihat-nasihat itu rasanya nancep banget kan? Karena datanya dari pengalaman, dari kearifan yang udah teruji zaman. Nah, itulah inti dari pembahasan kita kali ini. Sosok yang mau kita dalami ini, Luqman, dia ini bukan nabi ya, tapi seorang manusia biasa yang dikasih hikmah luar biasa sama Tuhan. Nasihat dia ke anaknya itu, wah, dalam banget, universal banget, sampai-sampai diabadikan buat kita semua. Oke, siap? Mari kita bedah cetak birunya. Setiap bangunan yang kokoh kan, pasti dimulai dari fondasi yang kuat. Kalau fondasinya goyang, ya udah, runtuh semuanya. Luqman memulai dari hal yang paling fundamental, sebuah peringatan keras tentang apa yang disebut sebagai ketidakadilan terbesar. Tunggu, ini bukan istilah yang rumit kok. Coba bayangin gini, kita menempatkan sesuatu yang diciptakan, bisa jadi itu harta, jabatan, atau bahkan ego kita sendiri di level yang sama dengan Sang Pencipta. Buat Luqman, ini adalah kesalahan logika paling fatal, sebuah kekeliruan yang bikin seluruh cara pandang kita jadi berantakan. Ini titik awalnya. Nah, ini metafora yang kuat banget. Pernah lihat biji sawi? Kecil banget. Pesan Luqman tuh jelas. Nggak ada yang kelewat. Nggak ada yang sia-sia. Setiap niat, setiap perbuatan, sekecil apapun itu, punya bobot dan diperhitungkan. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi buat menanamkan kesadaran penuh kalau setiap pilihan kita itu penting. Oke, fondasi spiritualnya udah kuat nih. Tapi bangunan kehidupan kan butuh pilar-pilar juga buat nyambung sama dunia. Dan pilar pertama yang Luqman bangun adalah hubungan kita sama sumber keberadaan kita di dunia ini, orang tua kita. Dengerin deh pengulangannya, 3 kali disebut ibumu. Ini bukan kebetulan loh, arahan ini yang sejalan banget sama nasihat Luqman ngasih penekanan yang luar biasa spesifik ke peran seorang ibu. Dan ternyata ada alasan yang sangat-sangat nyata di baliknya. Nah, visual ini ngejelasin semuanya. 3/4 bagian penghormatan itu buat ibu. Kenapa? Sebagai penghargaan atas 3 fase perjuangan berat yang cuma bisa dialami. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Jadi ini bukan sekedar matematika. Ini adalah pengakuan atas pengorbanan yang gak ada tandingannya. Tapi, ada satu garis batas yang super jelas. Kewajiban berbakti itu mutlak, tapi ketaatan itu ada syaratnya. Kalau permintaan orang tua ternyata bertentangan sama perintah Sang Pencipta, prioritasnya harus balik lagi ke fondasi awal tadi. Ini soal menjaga keseimbangan antara hormat ke manusia dan patuh ke Tuhan. Dan perhatiin deh betapa universalnya prinsip ini. Kebaikan, entah itu ngomong yang lembut atau bantu keuangan pas mereka lagi butuh, itu nggak terikat sama apapun keyakinan orang tua kita. Ini udah jadi standar kemanusiaan dasar yang melampaui semua batasan. Dari fondasi iman dan pilar keluarga, sekarang kita masuk ke arsitektur karakter kita sehari-hari. Gimana sih cetak biru ini ngebentuk cara kita bersikap, cara kita berjalan, sampai cara kita ngomong? Jawabannya cuma satu, kerendahan hati. Luqman ngasih 3 panduan yang praktis banget buat ngelawan kesombongan. Pertama, sikap. Jangan buang muka atau meremehkan orang lain. Kedua, bahasa tubuh. Cara jalanmu itu mencerminkan hatimu. Dan ketiga, ucapan. Volume suaramu itu menunjukkan level arogansimu. Ini benar-benar paket komplit buat melatih kerendahan hati. Gila ya, bahkan cara jalan pun diatur. Luqman bilang, cari jalan tengah. Jangan jalan lemas kayak orang gak punya semangat. Tapi jangan juga jalan ngebut sambil busungin dada kayak mau pamer. Jalanlah dengan mantap, dengan tenang. Itu nunjukin percaya diri, bukan keangkuhan. Wow, ini analogi yang tajam banget dan gak mungkin kita lupa. Suara yang paling buruk itu disamain sama suara keledai. Maksudnya, ya suara yang keras, nggak perlu, dan ganggu. Ini tuh kritik pedas buat orang yang hobinya teriak-teriak atau ninggiin suara cuma buat mendominasi obrolan. Pesannya jelas, bicaralah dengan bijak, dengan lembut. Oke, sekarang ayo kita satuin semua kepingan puzzle ini. Dari fondasi, pilar, sampai ke detil arsitektur karakter kita. Gimana semua ini nyambung dan ngebentuk satu panduan utuh buat hidup yang baik? Nah, ini dia intinya, terangkum dalam 5 pilar utama. Ada iman sebagai dasarnya, ada syukur sebagai wujud terima kasih kita, ada kewajiban buat berbuat baik, terus ada kesabaran sebagai tameng kita pas lagi susah, dan terakhir, kerendahan hati sebagai polesan akhir yang bikin karakter kita jadi sempurna. Semua ini saling ngunci satu sama lain. Ternyata,
kearifan ribuan tahun lalu ini benar-benar menghubungkan hal-hal paling esensial dalam hidup kita. Hubungan sama Tuhan, sama keluarga, dan sama diri sendiri. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Dari semua bagian cetak biru ini, bagian mana yang paling kita butuhkan untuk kita bangun dalam hidup kita mulai hari ini?